Semoga bisa join sih, Pak. Ya, oke, silakan. Oke ya. Bisa lanjut saja, bisa supaya Ibu cepat. Ya. Baik, Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Teacher cek suara dulu ya. Suara teacher terdengar nggak? Terdengar. Oke. Coba teacher cek suara kalian dulu, semuanya jelas nggak? Coba David, cek sound David. Oke. Dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Yeay. Gimana kabarnya, leaders? Hari Jumat. Baik ya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu loh. Nanti ya, gampang itu kan mau jika anak banuan. Udah lama kita nggak ketemu ya. Oke, hari ini teacher mau ajak kalian belajar tentang ini. Terlihat di layar kalian? Terlihat. Oke. Kita akan belajar tentang teori keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Teacher akan ajak kalian, kita akan bawa, hari ini kita akan ada 6 kegiatan. Yang pertama pembukaan, kedua teacher akan bacakan tujuan pembelajaran, ada pretest juga, diskusi masalah, presentasi, dan post-test. Kita mulai dari pembukaan. Silakan siapa di antara kalian yang bersedia memimpin doa? Siapa yang berkenan memimpin doa? Arza Fala bisa? Fala? Ada apa, teacher? Boleh bersedia memimpin doa? Oke. Silakan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Stepnya. Silakan kalian isi daftar hadirnya di kolom chat yang sudah teacher berikan. Oke. Sambil mengisi daftar hadir, teacher akan bawa kalian ke agenda berikutnya, yaitu teacher akan ingatkan kalian apa saja sih yang aturan yang harus kalian ikuti selama belajar IPS bersama teacher. Terlihat di layar kalian? Terlihat. Oke. Pertama, teacher berharap selama pelajaran IPS kalian harus selalu open cam. Yang kedua, kalian harus minta izin kalau ingin keluar atau ingin berbicara atau ke kamar mandi. Yang ketiga, teacher berharap kalian selalu aktif dan selalu merespon setiap diskusi bersama guru. Sampai di sini bisa dipahami aturan kelas kita? Bisa. Oke. Nah, teacher mau ajak kalian kita main dulu yuk. Coba cari 50 benda atau benda-benda yang kalian temukan dari kotak ini. Teacher mau satu orang boleh open mic, boleh tulis di kolom chat. Kecuali yang sudah dikasih clue ya, itu ada termos, ada apa tuh? Merica, ada cangkir. Silakan kalian cari. Kelihatan nggak dari sini oke, sudah ada yang jawab nih. Microwave, beras, oke, botol. Wah, oke. Ada lagi yang sudah ketemu? Apalagi? Ada lagi yang menemukan? Tolong kan ini benda-benda di dapur. Bumbu, betul. Benda-benda yang terdapat di dapur. Falah. Setelah motivasi, teacher mau masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang perdagangan internasional? Sudah, teacher. Masih ingat? Nah, ternyata faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu adanya teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih belajar tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Sudah siap untuk materi hari ini? Siap. Siap, oke. Sekarang teacher masuk ke apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan. Oke. Sebentar ya.
Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa pentingnya kita belajar tentang hal itu? Kompetensi apa keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif suatu negara. Kira-kira apa menurut kalian? Yang kamu ketahui. Kita apa sih pentingnya belajar hari ini? Biar sama-sama dapat keuntungan. Oke, biar kita tahu ya, oh negara itu keuntungannya apa, negara ini keuntungannya apa gitu ya, Falah ya. Oke, good. Ada lagi yang mau memberikan komentar? Bisa. Oke. Yuk kita beranjak ke berikutnya. Teacher akan berikan pretest untuk kalian ya. Teacher akan berikan di kolom chat. Sebentar. Salah. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Teacher berikan waktu 3 menit saja untuk mengerjakan soal pretest. Sudah dibuka? Bisa dibuka nggak soal pretestnya? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Jualan di kantin Parma selama 8 jam per harinya. Dilihat dari hasil produksi perharinya, Bapak A dapat memproduksi lebih banyak mie ayam dan bakso dibandingkan Ibu B, sehingga Bapak A dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut, yaitu kondisi di mana produsen membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. Oke, teacher mau penekanannya di sini nih. Tadi kan katanya selama 8 jam, mereka jualannya sama-sama 8 jam. Kita lihat tabelnya ya. Oke, kelihatan tabelnya? Kelihatan. Nah, dalam 8 jam, Bapak A tuh dapat jualnya 12 porsi. Mie ayamnya 12 porsi, baksonya 24 porsi. Ibu B dapat dalam 8 jam, mie ayamnya dia cuma terjual 4 porsi. Baksonya dia terjual 16 porsi. Kira-kira kalau dari sini yang paling unggul itu siapa? Bapak A. Bapak A. Kan? Nah, makanya di sini disebut Bapak A dikatakan dia memiliki keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Sampai di sini paham nggak? Nah, keunggulan mutlak itu apa? Kita lihat di sini. Bapak A dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut, yaitu kondisi di mana produsen membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. Oke, ini penjelasan keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Kondisi di mana produsen membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. Berarti produsen yang dimaksud ini siapa? Bapak A atau Ibu? 80 unit motor per hari. Jepang menghasilkan 40 ton per hari dan motornya 160 unit per hari. Kalau dari sini kira-kira apa yang bisa kamu lihat? Dari grafik itu apa yang bisa kamu simpulkan? Indonesia unggul dalam memproduksi beras dan Jepang unggul dalam produksi motor. Indonesia unggul dalam produksi beras berapa? 80 ton per hari. Sementara kalau Jepang berapa? 40 ton. Ya, okay. Ada lagi yang bisa kamu temukan? Selain itu apa? Oke. Ini masalah yang harus kalian pecahkan. Bagaimana cara kalian menganalisis spesialisasi produk berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari setiap masing-masing negara. Itu tugas kalian. Yang harus kalian lakukan adalah ini. Teacher akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kebaca nggak sih di PPT-nya? Kebaca ya? Baca, Miss. Teacher akan bagi kalian menjadi, akan bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama membahas tentang teori keunggulan komparatif. Yang kedua membahas tentang teori keunggulan mutlak, dan yang ketiga tentang komparatif kembali. Teacher akan bagikan link LKPD, lembar kerja yang akan teacher berikan di kolom chat atau di grup WA yang sudah teacher berikan ya. Ya betul, silakan kalian kerjakan ini yang poin A nomor 1 dan A, B, C-nya.
Bikin Google Docs dulu ya. Oke. Boleh pakai Google Doc atau pakai Microsoft Word. Kira-kira dari pertanyaannya cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan ke teacher? Jelas kok. Nggak ada teacher ini. Cukup jelas ya? Yes. Oke. Ini kelompok 1, kalian kelompok 2. Oke, ini dia. Apa yang dimaksud dengan teori keunggulan komparatif? Berikan contohnya, lalu perhatikan tabelnya. Itu ada negara Vietnam, ada negara Korea Selatan. Lihat datanya. Pertanyaannya, apa kelebihan masing-masing negara tersebut? Apa spesialisasi produknya? Terus, apa yang kedua negara bisa lakukan agar saling menguntungkan dan keuntungan apa yang mereka dapatkan? Sampai di sini paham apa yang harus kalian kerjakan? Menjawab soal ini? Paham. Oke. Silakan dijawab di Google Doc atau di Microsoft Word, boleh. Silakan ya. Ambil yang mudah buat kalian. Waktu diskusi kalian 10 menit dari sekarang. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Miss. Oke, kalau tidak ada, teacher pindah ke room berikutnya. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Itu mau barter kan? Ini impor. Nah, contohnya adalah, misalnya ada dua pedagang yang sama-sama menjual mie ayam dan juga bakso. Pedagang yang pertama menjual 12 porsi mie ayam dan 24 porsi bakso. Sementara itu, pedagang kedua menjual 4 porsi mie ayam dan juga 16 porsi bakso. Nah, kita bisa melihat bahwa pedagang pertama berhasil menjual produk yang sama dengan hasil yang lebih banyak. Nah, menurut kita, ini merupakan contoh dari hasil teori keunggulan mutlak absolute. Untuk soal nomor 2, kita disajikan sebuah tabel di mana kita bisa melihat data produksi barang dari dua negara. Dua negara itu terdiri dari Vietnam dan Korea Selatan. Terlihat bahwa Vietnam dapat memproduksi 40 kg beras per hari, di mana Korea Selatan hanya bisa memproduksi 20 kg beras per harinya. Tapi Vietnam hanya bisa memproduksi 40 unit elektronik per hari, di mana Korsel bisa memproduksi 80 unit elektronik per hari. Vietnam dapat mengekspor beras ke Korsel dan Korsel dapat mengekspor elektrik ke Vietnam. Dan Vietnam mendapatkan elektronik dari Korsel dan Korsel mendapatkan beras dari Vietnam. Nah, dari situ, itu merupakan hasil diskusi jawaban yang kami sudah diskusikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job kelompok 1. Ini keren banget analisanya pakai dibikin skrip ya. Tadi teman-temannya komentarnya luar biasa ya. Pasti kalian bisa udah bertambah dong pemahamannya. Nah, sekarang teacher mau kalian coba lagi kerjakan soal post test yang teacher akan berikan di kolom chat. Kerjakannya dengan serius dan hati-hati. Pasti pemahaman kalian sudah semakin bertambah. Teacher berikan waktu sama 3 menit untuk mengerjakan. Itu keuntungan komparatif gitu. Setiap negara, coba diulang suaranya pelan banget. Ya, setiap negara itu yang sama itu pasti ada perbedaan. Setiap negara pasti ada keunggulannya. Ada keuntungan masing-masing. Oke, betul. Setiap negara pasti ada keunggulan, keuntungannya masing-masing. Betul ya. Berarti itu kita artinya saling membutuhkan satu sama lain. Oke, good. Nah, sekarang materinya sudah. Sekarang teacher mau tanya deh, dengan pembelajaran dengan kita pada hari ini, dengan diskusi, dengan menayangkan video, dengan adanya pre-test, post-test, menurut kalian apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Lebih paham. Lebih mudah ya? Lebih mudah dipahami. Terus perasaannya gimana? Lebih enak nggak belajar model kayak gini atau gimana? Ya, enakan kayak gini, sepi juga. Sepi.
Kenapa Citra? Muridnya nggak banyak banget kok. Biasanya kalau misalnya join 40 orang kan kayak, oh kalau ngomong-ngomong gitu kan Iya, keduan iya. gitu. Kalau ini lebih sedikit ya, lebih simpel. Oke, baik Citra, terima kasih. Oke, nah kira-kira tadi kan kalian sudah belajar hal baru. Terus kita juga belajar mengakui setiap negara punya kelebihannya. Kira-kira apa sih nilai moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa berikan komentar? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Berarti kita bisa menghargai orang ya, bahwa setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Falah ya. Berarti misalkan Raka bisa terima Falah kelebihannya. Demikian juga bisa menerima kekurangannya Falah. Begitu nggak Falah? Falah, bisa disimpulkan begitu nggak? Bisa jadi. Oke, bisa Saling jadi. melengkapi aja. Saling melengkapi, betul. Berarti supaya kita dalam hubungannya masyarakat lebih enak, kita harus saling melengkapi. Betul sekali, Falah. Terima kasih. Itu berarti pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini. Tindak lanjutnya, teacher berharap minggu depan dan seterusnya kalian terus tadi ya, bisa saling menghargai satu sama lain, mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan satu lagi, tingkatkan terus rasa antusiasme kalian terhadap ilmu baru dengan membaca. Silakan baca buku kalian, tutup doa. Silakan tadi yang buka siapa ya? Falah ya. Berarti Falah kita baca doa bareng-bareng Falah. Silakan Falah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita baca doa sesudah pembelajaran. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah. Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih.